Tahukah Anda tentang seorang pria yang kehilangan semua hartanya dalam satu malam? Ketujuh anaknya meninggal seketika, tubuhnya dipenuhi penyakit mengerikan dari kepala hingga kaki, ditinggalkan semua orang yang dicintainya. Namun tidak sekalipun ia mengutuk Tuhan. Bahkan iblis sendiri frustrasi karena tidak mampu membuat pria ini menyerah. Ini adalah kisah yang membuat langit menangis dan malaikat berdiri hormat. Ini adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam, kisah kesabaran paling menggetarkan dalam sejarah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Percayalah, kisah yang akan saya sampaikan hari ini akan mengubah cara kalian memandang ujian dan kesabaran dalam hidup. Mari kita mulai dari awal, dari masa kejayaan Nabi Ayub yang membuat semua orang iri. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia hidup di wilayah Hauran, antara Damaskus dan Palestina, di masa yang sangat lampau setelah zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan seorang lelaki yang memiliki segalanya, benar-benar segalanya yang bisa diimpikan manusia. Ia memiliki kekayaan yang melimpah ruah, ladang-ladang gandum yang terbentang luas sejauh mata memandang, ribuan ekor domba, unta, sapi, dan kuda yang merumput di padang-padang hijau miliknya. Rumahnya seperti istana, megah dan penuh dengan kemewahan. Ia memiliki banyak pelayan yang setia mengabdi kepadanya. Tetapi yang paling berharga dari semua itu adalah keluarganya. Nabi Ayub dikaruniai 7 anak lelaki yang tampan dan gagah, serta 3 anak perempuan yang cantik jelita. Bayangkan kebahagiaan seorang ayah yang melihat anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan saleh. Mereka semua taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan menjadi kebanggaan keluarga. Istrinya, Rahmah atau dalam riwayat lain disebut Layah, adalah wanita yang sangat cantik, salehah, dan penuh kasih sayang. Ia berdiri di samping Ayub sebagai istri yang sempurna, mendukung setiap langkahnya, merawat rumah tangga dengan penuh cinta. Namun yang membuat Nabi Ayub benar-benar istimewa bukan hartanya, bukan keluarganya, tetapi akhlaknya yang mulia. Di tengah semua kemewahan itu, ia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi ia bangun untuk salat tahajud, setiap hari ia membaca kitab suci, setiap saat ia bersyukur kepada Rabb-Nya. Ia tidak sombong sedikit pun dengan kekayaannya. Justru sebaliknya, ia sangat dermawan. Pintunya selalu terbuka untuk fakir miskin. Makanannya dibagikan kepada yang lapar. Hartanya diinfakkan di jalan Allah. Ia menjadi teladan bagi masyarakatnya, pemimpin yang adil, dermawan yang murah hati, dan mukmin yang taat. Para tetangga dan penduduk kampung sangat menghormatinya. Ketika ada masalah, mereka datang kepada Ayub untuk meminta nasihat. Ketika ada perselisihan, mereka meminta Ayub untuk menjadi penengah. Ketika ada orang miskin, mereka tahu bahwa pintu rumah Ayub selalu terbuka. Ia adalah orang yang paling dicintai dan dihormati di daerahnya. Hidupnya sempurna, terlalu sempurna untuk ukuran dunia yang fana ini. Tetapi tahukah kalian, justru kesempurnaan inilah yang akan diuji oleh Allah. Justru di puncak kebahagiaan inilah ujian terberat akan datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta, kepada para malaikat, kepada jin dan manusia, tentang apa itu kesabaran sejati, tentang apa itu keimanan yang tak tergoyahkan, tentang apa itu cinta kepada Allah yang murni tanpa pamrih. Dalam suatu hari yang cerah, di alam yang tidak bisa kita lihat, terjadi sebuah dialog yang akan mengubah hidup Nabi Ayub selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Pernahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, seorang yang tulus, jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan." Iblis yang penuh dengan kesombongan dan kedengkian menjawab dengan penuh keyakinan, "Apakah Ayub beribadah kepadamu tanpa alasan? Bukankah engkau telah memberkatinya dengan kekayaan melimpah,
keluarga bahagia, dan kesehatan sempurna. Coba ambil semua itu darinya. Aku jamin ia akan mengutukmu di hadapanmu. Allah yang Maha Mengetahui kemudian mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub, tetapi dengan satu syarat, jangan sampai menyentuh nyawanya. Iblis tersenyum licik, ia pikir ini akan mudah. Ia pikir Ayub akan menyerah dalam sekejap. Ia pikir keimanan Ayub hanya karena kenikmatan yang ia rasakan. Betapa salahnya pemikiran iblis yang terkutuk itu. Ujian pertama datang dengan cepat dan mengerikan. Suatu malam yang tenang, ketika Nabi Ayub sedang beristirahat di rumahnya yang megah, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari luar. Pelayan-pelayannya berlari masuk dengan wajah pucat pasi, mata mereka penuh ketakutan dan air mata. "Ya Ayub, kabar buruk, ladang gandum kita yang terbentang luas di sebelah timur, semuanya habis terbakar. Api datang entah dari mana, membakar semua tanaman, semua hasil panen yang sudah hampir siap dipanen. Tidak ada yang tersisa, semuanya menjadi abu." Nabi Ayub masih berusaha mencerna kabar buruk itu ketika pelayan lain datang berlari dengan nafas terengah-engah. "Ya Ayub, para perampang datang menyerang peternakan kita. Mereka mencuri semua unta, semua sapi, semua domba. Para penggembala kita yang mencoba melawan, mereka semua dibunuh. Hanya aku yang selamat untuk memberitahumu." Sebelum Nabi Ayub bisa bereaksi, pelayan ketiga datang dengan kabar yang lebih mengerikan lagi. "Ribuan ekor kuda kita yang merumput di padang sebelah barat, semuanya mati tersambar petir. Kami tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Langit begitu cerah, tetapi tiba-tiba petir menyambar dan semua kuda kita mati seketika." Dalam hitungan jam, Nabi Ayub kehilangan hampir seluruh hartanya. Kekayaan yang dikumpulkan selama puluhan tahun, hasil kerja keras dan berkah dari Allah, lenyap dalam sekejap. Ladang-ladang yang subur, peternakan yang besar, semua musnah. Tetapi reaksi Nabi Ayub membuat para pelayannya terpana. Ia tidak berteriak marah, ia tidak meratap sedih, ia tidak mengutuk nasib. Ia hanya diam sejenak, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah namanya selamanya." Para pelayan dan keluarganya menangis melihat ketabahan Ayub. Mereka pikir ujian ini sudah cukup berat. Mereka pikir setelah ini keadaan akan membaik. Tetapi mereka salah, ini baru permulaan. Iblis belum puas. Ia melihat Ayub masih teguh dalam keimanannya. Ia melihat Ayub masih bersyukur kepada Allah. Ini membuatnya semakin geram dan frustrasi. Malam itu, ketika seluruh keluarga Nabi Ayub berkumpul untuk makan malam bersama, mencoba menghibur sang ayah yang baru saja kehilangan hartanya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketujuh anak lelaki Ayub sedang berkumpul di rumah anak sulung, merayakan ulang tahun kakak tertua mereka. Mereka makan, tertawa, berbincang dengan penuh kegembiraan. Mereka adalah anak-anak muda yang saleh, tampan, dan penuh masa depan cerah. Tiga putri Ayub berada di tempat lain, berkunjung ke rumah saudara. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, angin ribut yang sangat dahsyat menyerang rumah itu. Bukan angin biasa, tetapi angin yang datang dari padang pasir dengan kekuatan yang luar biasa. Rumah yang kokoh itu runtuh seketika. Atapnya jatuh, temboknya roboh, dan di bawah reruntuhan itu, ketujuh putra Nabi Ayub tertimbun. Mereka semua meninggal seketika. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa diselamatkan. Berita ini sampai ke telinga Nabi Ayub seperti guntur yang membelah jantungnya. Seorang utusan datang dengan wajah hancur, membawa kabar yang membuat seluruh dunia Ayub runtuh. "Anak-anakmu, ketujuh putramu, mereka semua meninggal tertimbun reruntuhan rumah yang diserang angin ribut." Istrinya Rahmah berteriak histeris. Ia jatuh pingsan mendengar kabar itu. Seluruh rumah tangga menangis dalam kepedihan yang amat sangat. Bayangkan kehilangan satu anak sudah sangat menyakitkan, apalagi kehilangan 7 anak sekaligus dalam satu malam. Nabi Ayub berdiri terpaku, air matanya mengalir deras membasahi pipinya.
Ini adalah ujian yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Ini adalah rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hatinya hancur berkeping-keping, dadanya sesak seperti mau meledak, dan tangannya gemetar menahan kesedihan yang luar biasa. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Nabi Ayub. Di tengah kesedihan yang menghancurkan itu, di tengah air mata yang tak henti mengalir, ia tetap tidak mengutuk Allah. Ia tetap tidak marah kepada Tuhannya. Dengan suara yang bergetar dan penuh air mata, Nabi Ayub berkata, Allah memberikan dan Allah mengambil. Terpujilah nama Allah. Mereka adalah amanah dari Allah yang dipinjamkan kepadaku, dan kini Allah mengambil kembali amanahnya. Aku tidak lebih berhak atas mereka daripada Allah yang menciptakan mereka. Ya Allah, aku bersedih, hatiku hancur, tetapi aku tidak akan pernah meragukan kebijaksanaan-Mu. Para malaikat di langit menyaksikan kesabaran luar biasa ini dengan penuh kekaguman. Mereka tidak pernah melihat manusia yang begitu tabah dalam ujian yang begitu berat. Iblis sendiri mulai kesal dan frustrasi. Ia pikir dengan kehilangan semua harta dan anak-anak, Ayub akan murtad, akan mengutuk Allah, akan menyerah. Tetapi tidak. Ayub masih berdiri tegak dalam keimanannya. Lalu iblis berkata kepada Allah, ini karena dia masih memiliki kesehatan, masih memiliki istri yang mencintainya, dan masih memiliki 3 putrinya. Izinkan aku menyentuh tubuhnya, dan kau akan lihat ia akan mengutukmu. Allah yang maha bijaksana kemudian mengizinkan iblis untuk menyentuh tubuh Ayub, tetapi tidak boleh mengambil nyawanya. Ujian ketiga dimulai dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu pagi, Nabi Ayub merasakan gatal-gatal di kulitnya. Ia pikir ini hanya alergi biasa atau gigitan serangga. Tetapi gatal itu semakin parah dari hari ke hari. Kulitnya mulai memerah, lalu muncul bisul-bisul kecil di sekujur tubuhnya. Bisul-bisul itu semakin besar, semakin banyak, dan semakin menyakitkan. Dari kepala hingga kaki, tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terkena penyakit ini. Kulitnya membusuk, mengeluarkan nanah, dan bau yang sangat menyengat. Tubuhnya yang tadinya gagah dan sehat, kini menjadi sangat lemah dan penuh luka. Penyakit ini bukan penyakit biasa. Ini adalah penyakit yang membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri dan jijik. Bisul-bisul itu mengeluarkan cairan nanah yang tidak pernah berhenti. Baunya sangat busuk hingga tidak ada yang tahan berdiri dekat dengannya. Seluruh tubuhnya gatal luar biasa, tetapi ketika ia garuk, kulitnya terkelupas dan darah serta nanah mengalir keluar. Rasa sakit itu tidak pernah berhenti. Siang malam ia tersiksa dengan rasa sakit yang menusuk-nusuk seluruh tubuhnya. Tetapi yang lebih menyakitkan dari penyakit fisik adalah penyakit sosial yang mengikutinya. Orang-orang yang tadinya menghormati dan mencintai Nabi Ayub, kini mulai menjauhinya. Mereka takut tertular penyakitnya. Mereka jijik dengan bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Mereka bisik-bisik di belakangnya, mengatakan bahwa pasti Ayub telah melakukan dosa besar sehingga Allah menghukumnya seperti ini. Mereka mengatakan bahwa pasti kesalehan Ayub selama ini hanya pura-pura, dan sekarang Allah membuka aibnya. Satu persatu, orang-orang meninggalkan Nabi Ayub. Teman-teman yang dulu selalu berkunjung, kini tidak pernah datang lagi. Tetangga yang dulu selalu menyapanya dengan ramah, kini menutup pintu ketika melihatnya lewat. Bahkan para pelayan yang setia selama bertahun-tahun, mulai pergi meninggalkannya karena tidak tahan dengan bau dan pemandangan yang mengerikan. Rumah yang tadinya penuh dengan tamu dan keramaian, kini menjadi sepi dan sunyi. Penduduk kampung akhirnya mengusir Nabi Ayub keluar dari pemukiman mereka. Mereka takut penyakitnya akan menular dan menginfeksi seluruh kampung. Dengan hati yang berat dan tubuh yang lemah, Nabi Ayub harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, dan pergi ke tempat pembuangan sampah di luar kota. Ya, tempat pembuangan sampah, tempat yang paling kotor, paling berbau, paling hina. Disinilah Nabi Ayub yang dulu adalah orang paling kaya dan paling dihormati, kini harus tinggal seperti seorang pengemis yang dibuang. Ia tidur di atas tumpukan abu dan sampah. Ia tidak punya pakaian yang layak, tubuhnya yang penuh luka hanya ditutupi dengan kain compang camping.
Ia tidak punya makanan, hanya mengandalkan belas kasihan orang yang sesekali melempar sisa makanan kepadanya dari jauh. Ia tidak punya tempat berteduh, hujan dan panas matahari langsung mengenai tubuhnya yang penuh luka. Ulat-ulat bersarang di lukanya, memakan daging busuknya. Ketika ulat-ulat itu jatuh dari tubuhnya, dengan penuh kesabaran Nabi Ayub mengambilnya dan mengembalikannya ke lukanya sambil berkata, "Makanlah apa yang telah Allah sediakan untukmu dari tubuhku." Bayangkan pemandangan itu, seorang nabi, seorang yang dicintai Allah, seorang yang dulu hidup dalam kemewahan, kini tergeletak lemah di tempat sampah, tubuhnya penuh luka bernanah, daging busuknya dimakan ulat, sendirian tanpa ada yang peduli. Ini adalah ujian yang bahkan iblis sendiri tidak menyangka akan bisa ditanggung oleh manusia. Tetapi yang membuat para malaikat menangis adalah, Nabi Ayub tidak sekalipun mengeluh kepada Allah. Tidak sekalipun ia mempertanyakan mengapa ini terjadi padanya. Tidak sekalipun ia mengutuk nasibnya. Setiap malam, meskipun tubuhnya hancur dan penuh rasa sakit, Nabi Ayub tetap melakukan sujud kepada Allah. Air matanya mengalir membasahi tanah, tetapi bukan air mata keluhan, melainkan air mata syukur. Ya Allah, aku bersyukur Engkau masih memberiku nyawa untuk bisa beribadah kepadamu. Aku bersyukur lidahku masih bisa berzikir menyebut nama-Mu. Aku bersyukur Engkau masih menguji hamba yang lemah ini karena itu tandanya Engkau masih peduli kepadaku. Ya Allah, jika ini adalah ujian dari-Mu, maka aku akan sabar. Jika ini adalah hukuman dari-Mu, maka aku menerimanya dengan ikhlas. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama Nabi Ayub menderita dalam keadaan ini. Ada riwayat yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Yang jelas adalah, ini adalah waktu yang sangat lama untuk hidup dalam penderitaan yang tidak berkesudahan. Waktu yang sangat lama untuk ditinggalkan semua orang. Waktu yang sangat lama untuk merasakan sakit yang tidak pernah berhenti. Tetapi di tengah semua kesendirian itu, ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub. Istrinya, Rahmah, wanita yang luar biasa salehah dan setia. Meskipun 3 putrinya juga telah meninggal kemudian karena wabah penyakit, meskipun semua hartanya habis, meskipun masyarakat menghinanya karena tetap setia kepada suami yang dianggap terkutuk, Rahmah tidak pernah meninggalkan Ayub. Ia tetap merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mencuci pakaian orang lain, membersihkan rumah orang lain, hanya untuk mendapatkan sedikit makanan yang bisa ia bawa untuk suaminya. Orang-orang menghina Rahmah, mereka berkata mengapa kau masih setia kepada suami yang jelas-jelas telah dikutuk oleh Tuhan. Tinggalkan dia dan carilah kehidupan yang lebih baik. Tetapi Rahmah menjawab dengan tegas, ketika ia kaya, aku menikmati kekayaannya. Sekarang ia miskin dan sakit, bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Ia adalah suamiku, dan aku akan setia kepadanya sampai maut memisahkan kami. Kesetiaan Rahmah ini adalah cerminan dari cinta sejati, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang tidak luntur karena harta atau kesehatan. Setiap hari Rahmah datang membawa sedikit makanan untuk Ayub. Ia mencuci luka-lukanya dengan penuh lembut, meskipun bau busuk dan pemandangan yang mengerikan membuatnya ingin muntah. Ia duduk di sampingnya, menghiburnya, mendoakannya, dan menangis bersamanya. Ia adalah satu-satunya teman Ayub di dunia yang kejam ini. Ia adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidup Ayub. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati masih ada di dunia yang penuh kepalsuan ini. Namun suatu hari, ujian itu semakin berat bahkan untuk Rahmah yang sabar. Ia sudah bekerja keras seharian tetapi tidak mendapat upah apapun. Tidak ada yang mau mempekerjakan istrinya orang yang dianggap terkutuk. Ia kelaparan, ia lelah, ia putus asa. Dengan hati yang berat, ia akhirnya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia memotong rambut panjangnya yang indah, rambut yang selama ini menjadi kebanggaannya, dan menjualnya untuk mendapatkan sedikit makanan bagi suaminya.
Ketika Rahmah datang ke tempat Ayub dengan rambut yang terpotong dan membawa makanan, Nabi Ayub melihat istrinya dan mengerti apa yang telah terjadi. Air matanya mengalir, bukan karena penyakit atau kelaparan, tetapi karena melihat pengorbanan istrinya yang luar biasa. Ia berkata, "Ya Allah, istriku telah mengorbankan kecantikannya untukku. Ia telah bekerja keras merawatku tanpa mengeluh. Ia telah berdiri di sampingku ketika semua orang meninggalkanku. Ya Allah, berkahilah wanita yang mulia ini." Namun tidak lama setelah itu, iblis yang tidak pernah menyerah mencoba merusak hubungan terakhir yang dimiliki Nabi Ayub. Ia menyamar sebagai seorang manusia dan mendatangi Rahmah. Dengan licik ia berkata, "Wahai wanita yang malang, lihat apa yang telah terjadi pada suamimu. Ia dulu kaya raya, sekarang miskin papa. Ia dulu sehat dan tampan, sekarang penuh penyakit yang menjijikkan. Ia dulu dihormati semua orang, sekarang dibuang seperti sampah. Ini semua karena Tuhannya tidak peduli padanya. Mengapa suamimu tidak berdoa meminta kesembuhan? Mengapa ia masih memuji Tuhan yang jelas-jelas telah meninggalkannya? Suruh dia mengutuk Tuhannya, maka mungkin penderitaan ini akan berakhir. Kalau tidak, lebih baik dia mati saja daripada hidup tersiksa seperti ini." Kata-kata iblis yang terselubung itu sempat membuat Rahmah goyah. Dalam keputusasaan dan kelelahannya, ia datang kepada Ayub dan dengan nada frustasi ia berkata, "Ayub, sudah berapa lama kau menderita seperti ini? Sudah berapa lama kita hidup dalam kemiskinan dan penghinaan? Mengapa kau tidak berdoa kepada Tuhanmu untuk mengangkat penderitaan ini? Atau jika dia tidak mau mendengar, mengapa kau tidak mengutuk dia saja, biar ini semua berakhir dengan cepat, baik dalam kematian atau kesembuhan?" Mendengar kata-kata istrinya itu, Nabi Ayub yang selama ini sabar dan tenang, kali ini menunjukkan sedikit ketegasan. Ia berkata, "Wahai istriku yang kucintai, kau berbicara seperti wanita bodoh yang tidak beriman. Kita menerima kebaikan dari Allah, mengapa kita tidak boleh menerima kesulitan darinya? Aku telah hidup sehat selama 70 tahun, jika Allah ingin aku sakit selama 70 tahun lagi, maka aku akan sabar. Ingatlah, kita telah menikmati kenikmatan Allah selama puluhan tahun, apakah tidak pantas jika Dia menguji kita untuk beberapa tahun? Kau telah melakukan kesalahan besar dengan mengatakan hal itu, dan aku bersumpah, jika Allah menyembuhkanku, aku akan memukulmu 100 kali sebagai pelajaran agar kau tidak pernah lagi mengatakan hal seperti itu." Perkataan Ayub ini sangat tegas karena ia tahu bahwa kata-kata istrinya adalah bisikan iblis. Ia tidak akan membiarkan iblis menang bahkan melalui orang yang paling dicintainya. Rahmah menyadari kesalahannya dan menangis memohon ampun. Ia berkata, "Maafkan aku suamiku, aku berbicara dalam keputusasaan dan kelelahan. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi." Mereka berdua menangis bersama, saling menguatkan dalam ujian yang sangat berat ini. Iblis melihat usahanya gagal lagi dan ia semakin frustrasi. Ia telah mencoba segalanya. Ia telah mengambil harta Ayub, anak-anak Ayub, kesehatan Ayub, kehormatan Ayub, bahkan mencoba mempengaruhi istri Ayub. Tetapi Ayub tetap tidak mau mengutuk Allah. Keimanan Ayub tidak tergoyahkan sedikit pun. Kesabaran Ayub tidak berkurang sedikit pun. Iblis akhirnya menyerah, ia kalah telak dalam pertarungan ini. Setelah bertahun-tahun menderita dalam kesabaran yang luar biasa, setelah bertahun-tahun membuktikan bahwa cintanya kepada Allah tidak tergantung pada kenikmatan dunia, setelah bertahun-tahun menjadi teladan kesabaran yang menggetarkan langit, tibalah saatnya Allah mengangkat ujian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran hambanya yang luar biasa ini, dan Dia ingin memberikan balasan yang setimpal. Suatu hari, ketika Nabi Ayub sedang berdoa dengan penuh air mata, ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ini bukan keluhan, tetapi hanya pemberitahuan kepadamu yang Maha Mengetahui. Aku tidak meminta karena aku tidak sabar, tetapi aku memberitahumu karena Engkau adalah tempat bergantung semua makhluk." Perhatikan bagaimana adabnya Nabi Ayub dalam berdoa. Ia tidak mengeluh, ia tidak menuntut,
ia hanya menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh adab dan kerendahan hati. Dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segera menjawab doa hambanya yang tercinta. Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Ayub. Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dan keajaiban terjadi. Dari tempat ia menghentakkan kakinya, tiba-tiba memancar air bersih yang jernih. Bukan air biasa, tetapi air yang mengandung kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata kepadanya, "Mandilah dengan air ini untuk kesembuhan luarmu, dan minumlah darinya untuk kesembuhan dalammu." Dengan tangan yang gemetar karena tidak percaya, Nabi Ayub mulai membasuh tubuhnya dengan air itu. Dan ajaib, setiap luka yang terkena air itu langsung sembuh. Kulit yang busuk dan bernanah kembali menjadi kulit yang sehat dan bersih. Bisul-bisul yang menjijikkan hilang tanpa bekas. Tubuh yang lemah dan kurus kembali menjadi kuat dan berotot. Wajah yang pucat dan mengerikan kembali menjadi tampan dan bersinar. Nabi Ayub kemudian minum dari air itu, dan penyakit dalam tubuhnya pun sembuh. Organ-organ dalamnya yang rusak kembali berfungsi normal. Kekuatan dan kesehatannya kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dalam hitungan menit, Nabi Ayub yang tadinya seperti mayat hidup, kini kembali menjadi lelaki yang sehat, kuat, dan tampan seperti sedia kala, bahkan lebih dari itu. Ia berdiri dengan tegap, mengangkat tangannya ke langit dan bersujud syukur kepada Allah. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini air mata kebahagiaan dan syukur yang mendalam. Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyembuh. Aku bersyukur atas ujian yang Engkau berikan, dan aku bersyukur atas kesembuhan yang Engkau karuniakan. Segala puji bagimu ya Rahman ya Rahim. Sementara itu, istrinya Rahmah yang setia telah pergi bekerja seperti biasa untuk mencari makanan bagi suaminya. Ketika ia kembali ke tempat pembuangan sampah di mana ia meninggalkan suaminya, ia terkejut melihat seorang lelaki tampan dan sehat berdiri di sana. Ia tidak mengenali lelaki itu. Dengan bingung ia bertanya, "Wahai lelaki, apakah kau melihat seorang pria sakit yang biasa berbaring di tempat ini?" "Aku mencari suamiku yang kutinggalkan di sini pagi tadi." Lelaki itu tersenyum lembut dan berkata, "Akulah suamimu, Ayub." Rahmah tidak percaya. Ia pikir lelaki ini sedang mengejeknya atau menipu. "Mustahil, suamiku sangat sakit, tubuhnya penuh luka dan sangat lemah." "Kau tidak mungkin suamiku." Nabi Ayub kemudian menceritakan detail-detail yang hanya mereka berdua yang tahu. Hingga akhirnya Rahmah yakin bahwa lelaki di hadapannya benar-benar suaminya yang telah disembuhkan oleh Allah. Rahmah menangis histeris. Kali ini bukan tangisan kesedihan tetapi tangisan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia memeluk suaminya dengan erat, tidak percaya dengan keajaiban yang terjadi di hadapan matanya. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Kata-kata itu terus ia ulang karena ia tidak menemukan kata lain yang bisa mengungkapkan rasa syukurnya. Bertahun-tahun ia merawat suaminya yang sakit. Bertahun-tahun ia bersabar menghadapi hinaan dan kemiskinan, dan kini ia melihat buah kesabaran itu. Tetapi keajaiban belum berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengembalikan kesehatan Nabi Ayub, tetapi juga mengembalikan semua yang telah hilang, bahkan berlipat ganda. Jibril alaihi salam turun lagi dan berkata kepada Nabi Ayub, "Kembalilah ke rumahmu, dan kau akan melihat apa yang telah Allah persiapkan untukmu." Dengan penuh harap dan rasa ingin tahu, Nabi Ayub dan Rahmah kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Ketika mereka tiba di sana, mereka tidak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. Rumah mereka yang dulu megah tetapi telah rusak dan kosong, kini diperbaiki dan bahkan lebih megah dari sebelumnya. Halaman yang tadinya tandus dan dipenuhi rumput liar, kini hijau dan tertata rapi. Dan yang paling mengejutkan adalah, di padang-padang mereka, kini penuh dengan ribuan ekor domba, unta, sapi, dan kuda yang gemuk-gemuk dan sehat. Allah mengembalikan semua hewan ternak mereka,
bahkan 2 kali lipat dari yang mereka miliki sebelumnya. Gudang-gudang mereka yang tadinya kosong, kini penuh dengan gandum dan hasil panen yang melimpah. Peti-peti harta yang tadinya kosong, kini dipenuhi dengan emas dan perak. Allah tidak hanya mengembalikan harta Nabi Ayub, tetapi melipat gandakannya. Kekayaan yang ia miliki sekarang jauh lebih banyak dari kekayaan yang ia miliki sebelum ujian itu datang. Ini adalah balasan dari Allah untuk kesabaran yang luar biasa. Tetapi yang paling berharga bagi Nabi Ayub dan Rahmah bukanlah harta benda. Yang mereka rindukan adalah anak-anak mereka yang telah meninggal. Dan Allah yang Maha Pengasih tahu akan kerinduan ini. Dalam waktu yang tidak lama, Allah mengkaruniakan kepada mereka anak-anak yang baru. Rahmah yang tadinya sudah tua dan tidak mungkin hamil lagi, Allah kembalikan kesuburannya. Ia hamil dan melahirkan anak-anak yang sehat dan saleh. Allah mengkaruniakan mereka 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan, persis seperti jumlah anak-anak mereka yang telah meninggal. Anak-anak baru ini adalah anak-anak yang sangat tampan dan cantik, bahkan lebih dari anak-anak mereka sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa putri-putri Nabi Ayub yang baru ini adalah wanita-wanita tercantik di zamannya. Mereka semua tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, taat kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Rumah yang tadinya sunyi dan sepi, kini kembali ramai dengan tawa dan kebahagiaan anak-anak. Keluarga Nabi Ayub kembali utuh, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Berita tentang kesembuhan ajaib Nabi Ayub menyebar dengan cepat ke seluruh kampung dan daerah sekitarnya. Orang-orang yang tadinya mengusir dan menghina Nabi Ayub, kini datang berbondong-bondong meminta maaf. Mereka malu dengan perlakuan mereka yang kejam. Mereka menangis memohon ampun kepada Nabi Ayub. Tetapi lihatlah akhlak Nabi Ayub yang mulia. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ia memaafkan semua orang yang telah menyakitinya. Ia berkata, "Aku memaafkan kalian semua, dan aku berdoa agar Allah juga memaafkan kalian." Nabi Ayub kembali menjadi pemimpin yang dihormati di masyarakatnya. Kini rasa hormat itu bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kesabaran dan keteguhan imannya yang telah mereka saksikan. Ia menjadi teladan yang hidup tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menghadapi ujian. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi jutaan orang di sepanjang masa. Namun ada satu masalah yang masih mengganjal di hati Nabi Ayub. Ia ingat sumpahnya dahulu, bahwa ia akan memukul istrinya 100 kali karena kata-katanya yang sempat terpengaruh oleh bisikan iblis. Sebagai seorang nabi yang selalu menepati janji, ia tidak bisa melanggar sumpahnya. Tetapi sebagai suami yang mencintai istrinya dan tahu betapa setia dan berjasanya istri itu, ia sangat berat hati untuk memukulnya. Rahmah adalah wanita yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun. Ia telah berkorban begitu banyak, bahkan menjual rambutnya untuk membeli makanan baginya. Bagaimana mungkin ia memukul wanita yang begitu mulia ini? Nabi Ayub bingung dan sedih memikirkan hal ini. Ia tidak ingin melanggar sumpahnya kepada Allah, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti istrinya yang sangat dicintainya. Ia berdoa kepada Allah meminta jalan keluar dari dilema ini. Dan Allah yang Maha Bijaksana memberikan solusi yang sangat indah. Melalui wahyu, Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Ambillah seikat rumput atau ranting yang berisi 100 helai, kemudian pukullah istrimu sekali dengan ikatan itu, maka sumpahmu akan terpenuhi." Inilah keajaiban dari kebijaksanaan Allah. Dengan cara ini, Nabi Ayub bisa menepati sumpahnya tanpa harus menyakiti istrinya. Ia mengambil seikat rumput yang terdiri dari 100 helai, kemudian dengan sangat lembut ia memukulkan ikatan itu ke tubuh istrinya sekali. Pukulan itu tidak menyakitkan sama sekali, bahkan hampir tidak terasa, tetapi secara teknis ia telah memukul dengan 100 helai rumput sekaligus, sehingga sumpahnya terpenuhi. Rahmah tersenyum memahami kebijaksanaan Allah, dan mereka berdua bersyukur atas solusi yang indah ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan, terutama bagi mereka yang bertakwa. Setelah semua ujian berlalu,
Nabi Ayub hidup bahagia bersama keluarganya selama bertahun-tahun. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin, sama seperti yang ia lakukan sebelum ujian itu datang. Ia tidak berubah menjadi sombong atau pelit karena kekayaannya yang berlipat ganda. Justru sebaliknya, ia semakin rendah hati dan semakin dermawan. Ia semakin rajin beribadah kepada Allah. Ia semakin bersyukur atas setiap nikmat yang ia terima. Ujian yang ia lalui telah membuatnya menjadi manusia yang lebih bijaksana dan lebih dekat kepada Allah. Nabi Ayub menjadi pembicara dan pendakwah yang mengajarkan tentang kesabaran dan keimanan kepada masyarakatnya. Ia bercerita tentang ujian yang ia alami, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengajarkan orang-orang tentang pentingnya sabar dalam menghadapi ujian Allah. Ia berkata kepada mereka, "Janganlah kalian menilai kasih sayang Allah dari kenikmatan dunia yang kalian terima. Allah mencintai Nabi-Nya Muhammad lebih dari siapapun, tetapi Nabi Muhammad mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Allah mencintai para nabi dan orang-orang saleh, tetapi mereka juga mengalami ujian yang berat. Ujian adalah tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajat kalian, ingin membersihkan dosa-dosa kalian, dan ingin menguji keikhlasan keimanan kalian." Ia juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Ketika kalian mendapat kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan. Ketika kalian mendapat ujian, bersabarlah dan tetap bersyukur karena Allah masih memberikan kalian nyawa, iman, dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Jangan pernah membandingkan pemberian Allah kepada kalian dengan pemberiannya kepada orang lain. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Kisah Nabi Ayub kemudian diabadikan dalam kitab suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kesabaran Nabi Ayub dalam Al-Quran. Dalam surah Sa'ad ayat 34, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Ini adalah pujian tertinggi dari Allah untuk seorang hamba. Bayangkan, dari miliaran manusia yang pernah hidup, Nabi Ayub disebutkan sebagai sebaik-baik hamba karena kesabarannya yang luar biasa. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84, Allah menceritakan, "Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.' Maka kami pun memperkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Kisah Nabi Ayub bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pelajaran abadi untuk kita semua. Berapa banyak dari kita yang mengeluh ketika kehilangan sedikit harta? Berapa banyak dari kita yang putus asa ketika menghadapi sedikit kesulitan? Berapa banyak dari kita yang marah kepada Allah ketika doa kita tidak segera dikabulkan? Nabi Ayub kehilangan semua hartanya, semua anak-anaknya, kesehatannya, kehormatannya, dan hampir semua yang ia cintai di dunia ini. Tetapi ia tidak pernah sekalipun mengeluh atau marah kepada Allah. Kita sering mendengar orang berkata, "Aku sudah berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Apa gunanya berdoa?" Kita mendengar orang berkata, "Mengapa Allah tidak adil? Mengapa orang jahat malah kaya dan sehat sedangkan aku yang baik malah susah dan sakit?" Kita mendengar orang berkata, "Aku sudah berbuat baik, tetapi mengapa Allah masih memberi aku ujian?" Semua keluhan ini adalah tanda lemahnya keimanan kita. Bandingkan dengan Nabi Ayub yang tidak pernah mempertanyakan kebijaksanaan Allah, bahkan dalam ujian yang paling berat sekalipun. Pelajaran pertama dari kisah Nabi Ayub adalah tentang kesabaran sejati. Kesabaran bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Nabi Ayub tetap berusaha. Istrinya bekerja mencari makan, mereka tidak tinggal diam menunggu mukjizat. Tetapi dalam usaha mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah. Mereka tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bersyukur. Kesabaran adalah kombinasi antara usaha maksimal dan tawakal yang sempurna kepada Allah.
Pelajaran kedua adalah tentang ujian sebagai bukti cinta Allah. Banyak orang berpikir bahwa jika Allah mencintai seseorang, maka Dia akan memberikan kemudahan dan kenikmatan terus-menerus. Ini adalah pemikiran yang salah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang setingkat di bawahnya. Allah menguji setiap orang sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin berat ujian yang diberikan, karena Allah tahu ia mampu menanggungnya. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya bersyukur dalam setiap keadaan. Nabi Ayub bersyukur ketika ia kaya, dan ia tetap bersyukur ketika ia miskin. Ia bersyukur ketika ia sehat, dan ia tetap bersyukur ketika ia sakit. Ia bersyukur ketika dikelilingi keluarga, dan ia tetap bersyukur ketika sendirian. Syukur bukan tergantung pada nikmat yang kita terima, tetapi tergantung pada kesadaran kita bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan segala sesuatu adalah ujian darinya. Baik nikmat maupun musibah, keduanya adalah ujian. Nikmat menguji apakah kita akan bersyukur atau kufur. Musibah menguji apakah kita akan sabar atau mengeluh. Pelajaran keempat adalah tentang kesetiaan dalam hubungan. Rahmah, istri Nabi Ayub, adalah teladan wanita yang setia. Di zaman sekarang di mana banyak pasangan bercerai hanya karena masalah kecil, di mana banyak orang meninggalkan pasangannya ketika sakit atau miskin, kisah Rahmah mengingatkan kita tentang arti kesetiaan sejati. Cinta yang sejati tidak tergantung pada harta, kesehatan, atau status sosial. Cinta yang sejati adalah cinta yang bertahan dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin. Rahmah tidak meninggalkan suaminya meskipun semua orang menghinanya, meskipun ia harus bekerja keras, meskipun ia harus menjual rambutnya. Kesetiaan seperti inilah yang seharusnya menjadi standar dalam setiap pernikahan. Pelajaran kelima adalah tentang adab dalam berdoa. Perhatikan bagaimana Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ia tidak menuntut, ia tidak mengeluh, ia tidak memaksa. Ia hanya mengatakan, "Aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Ia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh adab dan kerendahan hati. Banyak orang saat ini berdoa dengan penuh tuntutan, seolah-olah Allah harus mengabulkan permintaan mereka. Mereka lupa bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak menentukan apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Kita berdoa, tetapi kita harus tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Pelajaran keenam adalah tentang balasan kesabaran. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-Nya. Setelah ujian yang begitu berat, Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi Ayub. Ia tidak hanya mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak. Ini adalah janji Allah yang tidak pernah ingkar. Barang siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang tidak terhitung banyaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia mungkin datang atau mungkin tidak, tetapi balasan di akhirat pasti akan datang dan itu jauh lebih baik dan kekal. Pelajaran ketujuh adalah tentang kemenangan atas iblis. Kisah Nabi Ayub adalah kisah kemenangan manusia atas iblis. Iblis sudah menggunakan semua senjatanya. Ia mengambil harta Ayub, anak-anak Ayub, kesehatan Ayub, kehormatan Ayub, bahkan mencoba mempengaruhi istri Ayub. Tetapi semua usahanya gagal. Iblis kalah telak dalam pertarungan ini. Ini mengajarkan kita bahwa iblis memang memiliki kekuatan untuk menggoda dan mencoba kita, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk memaksa kita. Keputusan akhir tetap ada di tangan kita. Jika kita bertahan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Pelajaran ke-8 adalah tentang hikmah di balik ujian. Setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Mungkin kita tidak mengerti hikmah itu saat mengalaminya, tetapi suatu saat nanti kita akan memahaminya. Ujian yang dialami Nabi Ayub membuat namanya dikenang sepanjang masa sebagai simbol kesabaran. Kisahnya menginspirasi miliaran orang di sepanjang sejarah.
Tanpa ujian itu, mungkin Ayub hanya akan dikenang sebagai orang kaya yang saleh, tetapi dengan ujian itu, ia menjadi teladan kesabaran yang tidak tertandingi. Begitu juga dengan ujian yang kita alami, mungkin ada hikmah besar di baliknya yang belum kita ketahui. Pelajaran ke-9 adalah tentang pentingnya tidak menghakimi orang lain. Orang-orang di kampung Nabi Ayub menghakimi dia. Mereka mengatakan bahwa pasti Ayub telah melakukan dosa besar sehingga Allah menghukumnya. Tetapi mereka salah besar. Ayub adalah orang saleh yang sedang diuji, bukan orang jahat yang sedang dihukum. Kita tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan ujian yang mereka alami. Kita tidak tahu apa rencana Allah untuk setiap orang. Orang yang kaya belum tentu dicintai Allah, dan orang yang miskin belum tentu dibenci Allah. Orang yang sehat belum tentu orang baik, dan orang yang sakit belum tentu orang jahat. Hanya Allah yang tahu keadaan hati setiap orang. Pelajaran ke-10 adalah tentang pentingnya menjaga lisan. Rahmah, istri Nabi Ayub yang sangat salehah, hampir membuat kesalahan besar hanya karena sepatah kata yang keluar dari lisannya ketika ia sedang lelah dan frustrasi. Untunglah ia segera menyadari kesalahannya dan bertobat. Ini mengajarkan kita betapa berbahayanya lisan, terutama ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Kita harus selalu menjaga ucapan kita, jangan sampai mengatakan sesuatu yang akan kita sesali kemudian. Satu kalimat yang salah bisa merusak iman kita, bisa menyakiti orang lain, bisa membuat kita menyesal seumur hidup. Nabi Ayub alaihi salam wafat dalam usia yang sangat tua setelah hidup panjang yang penuh berkah. Ia dikuburkan di tanah yang ia cintai, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Meskipun jasadnya telah tiada, namun namanya, kisahnya, dan teladannya tetap hidup hingga hari ini dan akan terus hidup hingga akhir zaman. Setiap kali ada orang yang mengalami ujian berat, mereka teringat pada Nabi Ayub. Setiap kali ada orang yang ingin belajar tentang kesabaran, mereka belajar dari kisah Nabi Ayub. Setiap kali ada orang yang ingin menguatkan imannya, mereka terinspirasi oleh Nabi Ayub. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, kita hidup di zaman yang penuh dengan ujian. Ada ujian kemiskinan, ujian penyakit, ujian kehilangan orang yang dicintai, ujian fitnah, ujian kesulitan dalam pekerjaan, ujian masalah keluarga, dan berbagai ujian lainnya. Ketika ujian itu datang, ingatlah kisah Nabi Ayub. Bandingkan ujian yang kalian alami dengan ujian yang dialami Nabi Ayub. Apakah ujian kalian seberat itu? Apakah kalian kehilangan semua harta, semua anak, kesehatan, dan kehormatan sekaligus? Kemungkinan besar tidak. Jika Nabi Ayub bisa bersabar dalam ujian yang seberat itu, mengapa kita tidak bisa bersabar dalam ujian yang lebih ringan? Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak adil atau Allah tidak menyayangi kita ketika ujian datang. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah, bukan tanda kebenciannya. Allah menguji kita karena Dia ingin membersihkan dosa-dosa kita, karena Dia ingin mengangkat derajat kita, karena Dia ingin menguji keikhlasan iman kita. Orang yang beriman akan menerima ujian dengan lapang dada, dengan sabar, dan dengan tetap bersyukur kepada Allah. Ingatlah bahwa hidup ini sangat singkat. Ujian yang kita alami di dunia, tidak peduli seberat apapun, hanyalah sementara. Hari ini kita mungkin menangis, tetapi besok kita akan tersenyum. Hari ini kita mungkin susah, tetapi besok kita akan senang. Hari ini kita mungkin sakit, tetapi besok kita akan sehat. Dan bahkan jika ujian itu terus berlanjut hingga kita mati, ingatlah bahwa kehidupan akhirat jauh lebih panjang dan lebih baik. Balasan kesabaran di akhirat adalah surga yang kekal, tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesulitan, hanya kebahagiaan abadi. Jadi ketika ujian datang, jangan tanyakan mengapa aku, tetapi tanyakan untuk apa aku diuji. Jangan tanyakan sampai kapan, tetapi tanyakan apa yang harus aku lakukan. Jangan mengeluh kepada manusia, tetapi mengadulah kepada Allah. Jangan mempertanyakan kebijaksanaan Allah, tetapi percayalah bahwa Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa tidak ada ujian yang sia-sia. Setiap air mata yang kita keluarkan karena kesabaran dalam menghadapi ujian Allah, akan menjadi mutiara di surga kelak. Setiap detik yang kita habiskan dalam kesabaran, akan dihitung sebagai ibadah. Setiap rasa sakit yang kita tanggung dengan sabar, akan menghapus dosa-dosa kita. Setiap kesulitan yang kita lalui dengan tetap berpegang pada keimanan, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Mari kita jadikan Nabi Ayub sebagai teladan dalam hidup kita. Ketika kita mendapat kenikmatan, bersyukurlah seperti Ayub yang selalu bersyukur di masa jayanya. Ketika kita mendapat ujian, bersabarlah seperti Ayub yang tetap sabar dalam ujian yang sangat berat. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan adab seperti Ayub yang penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Ketika kita menghadapi godaan iblis, bertahanlah seperti Ayub yang tidak pernah goyah dalam keimanannya. Dan untuk para suami dan istri, jadikanlah Ayub dan Rahmah sebagai teladan dalam rumah tangga kalian. Setialah kepada pasangan kalian dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, dalam sehat dan sakit. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ingatlah bagaimana Rahmah tetap setia kepada Ayub meskipun semua orang menghinanya, meskipun ia harus bekerja keras, meskipun suaminya sakit parah. Cinta sejati tidak diukur dari kemewahan atau kesenangan, tetapi dari kesetiaan dalam menghadapi ujian bersama. Untuk orang tua yang kehilangan anak, ingatlah Nabi Ayub yang kehilangan ketujuh putranya sekaligus, tetapi ia tetap bersabar dan Allah mengganti mereka dengan anak-anak yang baru. Untuk orang yang kehilangan harta, ingatlah Nabi Ayub yang kehilangan semua hartanya, tetapi Allah mengembalikannya berlipat ganda. Untuk orang yang sedang sakit, ingatlah Nabi Ayub yang menderita penyakit yang sangat mengerikan selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya Allah menyembuhkannya dengan sempurna. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia yang menguji adalah Dia yang akan menolong. Dia yang mengambil adalah Dia yang akan mengganti. Dia yang menyakitkan adalah Dia yang akan menyembuhkan. Saudara-saudaraku, kisah Nabi Ayub adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesabaran itu indah, bahwa keimanan itu kuat, bahwa cinta kepada Allah itu murni tanpa pamrih. Nabi Ayub tidak beribadah kepada Allah karena harta, karena anak, atau karena kesehatan. Ia beribadah kepada Allah karena Allah adalah Tuhannya, Penciptanya, dan satu-satunya yang berhak disembah. Ketika semua nikmat duniawi diambil darinya, imannya tetap utuh, bahkan semakin kuat. Inilah keimanan sejati yang harus kita contoh. Di zaman modern ini, kita sering terjebak dalam materialisme dan kehidupan yang serba instan. Kita ingin segalanya cepat, mudah, dan tanpa perjuangan. Kita ingin doa kita dikabulkan seketika. Kita ingin masalah kita selesai dalam semalam. Kita ingin kesuksesan tanpa melalui proses yang sulit. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi dengan cepat, kita menjadi frustrasi, marah, bahkan mulai meragukan Allah. Padahal, Allah sedang membentuk kita menjadi lebih kuat melalui ujian-ujian yang Dia berikan. Bayangkan jika Nabi Ayub hidup di zaman sekarang dengan segala kemudahan teknologi dan media sosial. Ketika ia kehilangan hartanya, mungkin orang akan membulinya di internet, mengatakan bahwa ia pasti melakukan bisnis haram sehingga Allah mengambil hartanya. Ketika ia kehilangan anak-anaknya, mungkin orang akan mengatakan bahwa ia pasti orang tua yang buruk sehingga anak-anaknya dihukum. Ketika ia sakit, mungkin orang akan mengambil fotonya dan menjadikannya viral sebagai bahan ejekan. Fitnah dan hinaan di zaman sekarang bisa jauh lebih menyakitkan dengan adanya media sosial yang menyebar informasi dengan cepat. Tetapi pelajaran dari kisah Nabi Ayub adalah, jangan pedulikan kata-kata orang. Orang tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Orang tidak tahu rencana Allah untuk kita. Orang hanya melihat dari luar tanpa mengerti apa yang terjadi di dalam hati kita. Yang penting adalah hubungan kita dengan Allah, bukan pendapat orang tentang kita. Selama kita tahu bahwa kita sedang berusaha menjadi hamba yang baik, selama kita tahu bahwa kita sedang bersabar dalam menghadapi ujian, maka pendapat orang lain tidak perlu membuat kita goyah.
Kisah Nabi Ayub juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki harapan. Di tengah ujian yang paling gelap sekalipun, selalu ada cahaya harapan dari Allah. Nabi Ayub tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa, terus beribadah, terus berharap kepada Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Setelah ujian yang panjang dan melelahkan, akhirnya datang pertolongan Allah yang begitu indah dan sempurna. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa, tidak peduli seberat apapun ujian yang kita hadapi. Ada sebuah hikmah yang sangat mendalam dari kisah ini. Allah tidak langsung menyembuhkan Nabi Ayub di hari pertama ia sakit. Allah tidak langsung mengembalikan hartanya di hari pertama ia kehilangan semuanya. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta tentang kesabaran luar biasa dari hambanya ini. Allah ingin mengabadikan kisah Ayub sebagai teladan sepanjang masa. Jika ujian itu hanya berlangsung sehari atau seminggu, mungkin kisahnya tidak akan sebegitu berkesan. Tetapi karena ujian itu berlangsung bertahun-tahun, maka kesabarannya menjadi luar biasa dan menginspirasi jutaan orang. Begitu juga dengan ujian yang kita alami. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Allah tidak segera mengangkat ujian ini dari kita. Mengapa Allah membiarkan kita menderita begitu lama? Jawabannya adalah, Allah sedang membentuk kesabaran kita. Allah sedang menguji keimanan kita. Allah sedang mempersiapkan balasan yang lebih besar untuk kita. Setiap hari kita bertahan dalam ujian, derajat kita semakin tinggi di sisi Allah. Setiap malam kita menangis dalam sujud memohon pertolongan Allah, dosa-dosa kita semakin terhapus. Setiap saat kita bersabar, pahala kita semakin berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, betapa mengagumkannya urusan seorang mukmin, sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya, dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadits ini sempurna menggambarkan sikap Nabi Ayub. Baik dalam senang maupun susah, ia tetap dalam kebaikan karena ia bersyukur saat senang dan bersabar saat susah. Kisah Nabi Ayub juga mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat ujian yang sementara, bukan tempat kenikmatan yang abadi. Kita tidak diciptakan untuk hidup selamanya di dunia ini. Kita diciptakan untuk diuji di dunia, kemudian kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Orang yang lulus ujian dengan baik akan mendapat surga, dan orang yang gagal akan mendapat neraka. Ujian bisa berupa kenikmatan yang menguji apakah kita bersyukur atau sombong, dan bisa juga berupa kesulitan yang menguji apakah kita sabar atau mengeluh. Dalam konteks zaman sekarang, kita menghadapi berbagai macam ujian yang mungkin berbeda dengan ujian Nabi Ayub, tetapi esensinya sama. Ada ujian kemiskinan di tengah mahalnya biaya hidup. Ada ujian penyakit di tengah mahalnya biaya pengobatan. Ada ujian pengangguran di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Ada ujian perceraian di tengah rusaknya institusi pernikahan. Ada ujian kenakalan anak di tengah rusaknya moral generasi muda. Ada ujian fitnah dan hoaks di tengah merajalelanya media sosial. Semua ujian ini membutuhkan kesabaran seperti kesabaran Nabi Ayub. Ketika kita menghadapi ujian keuangan, ingatlah Nabi Ayub yang kehilangan semua hartanya. Ia tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu untuk mendapatkan uang. Ia tetap bekerja halal melalui istrinya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan keuangan sekalipun, kita harus tetap menjaga kehalalannya. Jangan sampai karena terdesak kebutuhan, kita menghalalkan segala cara. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita menghadapi ujian kesehatan, ingatlah Nabi Ayub yang menderita penyakit yang sangat mengerikan. Ia tidak bunuh diri, ia tidak putus asa, ia tetap berjuang untuk hidup dan tetap beribadah meskipun dalam keadaan sakit. Ini mengajarkan kita bahwa sakit adalah ujian, bukan hukuman. Sakit menghapus dosa-dosa kita, sakit mengajarkan kita untuk lebih menghargai kesehatan.
Sakit mengingatkan kita bahwa kita lemah dan membutuhkan Allah. Jadi bersabarlah dalam menghadapi sakit, berobatlah dengan cara yang halal, dan teruslah berdoa kepada Allah. Ketika kita menghadapi ujian kehilangan orang yang dicintai, ingatlah Nabi Ayub yang kehilangan 10 anaknya. Rasa sedih dan kehilangan itu sangat manusiawi dan wajar. Nabi Ayub pun menangis kehilangan anak-anaknya. Tetapi ia tidak berlarut-larut dalam kesedihan hingga melupakan Allah. Ia tidak marah kepada Allah. Ia tetap percaya bahwa Allah memiliki hikmah di balik semua ini. Ini mengajarkan kita bahwa boleh bersedih, tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita lupa kepada Allah atau membuat kita putus asa dari rahmat-Nya. Ketika kita menghadapi ujian, difitnah atau dihina orang, ingatlah Nabi Ayub yang dihina dan diusir dari kampungnya sendiri. Orang-orang yang tadinya menghormatinya, kini menghina dan menjauhinya. Tetapi ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia tidak mendendam. Ketika akhirnya keadaannya membaik, ia memaafkan semua orang yang telah menyakitinya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah terpancing emosi ketika dihina atau difitnah. Biarkan Allah yang membalas. Tugas kita hanya bersabar dan terus berbuat baik. Saudara-saudaraku, ada satu hal lagi yang sangat penting dari kisah Nabi Ayub yang harus kita perhatikan. Kesabaran Nabi Ayub bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang aktif. Ia tidak hanya diam menerima ujian, tetapi ia terus berdoa, terus beribadah, terus berikhtiar melalui istrinya yang bekerja mencari makan. Kesabaran sejati adalah kombinasi antara menerima takdir Allah dengan ikhlas, sambil terus berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang halal, dan terus berdoa memohon pertolongan Allah. Banyak orang salah paham tentang konsep sabar dan tawakal. Mereka berpikir bahwa sabar dan tawakal berarti pasrah total tanpa usaha, hanya menunggu mukjizat dari langit. Ini salah besar. Sabar dan tawakal adalah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang halal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah." Artinya, lakukan usahamu dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan malas berusaha dengan dalih tawakal. Kisah Nabi Ayub juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap keadaan. Orang yang beribadah kepada Allah hanya ketika senang dan meninggalkan ibadah ketika susah, bukanlah orang yang benar-benar beriman. Orang yang berdoa kepada Allah hanya ketika membutuhkan sesuatu dan lupa kepada Allah ketika sudah mendapatkannya, bukanlah orang yang tulus dalam beribadah. Nabi Ayub beribadah kepada Allah baik dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dihormati maupun dihina. Ini adalah keimanan yang konsisten, keimanan yang tidak berubah karena keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha menerapkan pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini. Ketika mendapat nikmat, jangan lupa bersyukur. Jangan sombong, jangan pelit, jangan lupa kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah bahwa semua nikmat itu bisa hilang sewaktu-waktu, seperti yang terjadi pada Nabi Ayub. Nikmat adalah amanah yang harus kita syukuri dan kita gunakan dengan baik, bukan untuk kesombongan atau kemewahan yang berlebihan. Ketika mendapat ujian, jangan panik, jangan putus asa, jangan marah kepada Allah. Ingatlah bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Ingatlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan kita. Ingatlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ingatlah bahwa ujian adalah tanda bahwa Allah masih peduli kepada kita. Dia sedang membentuk kita menjadi lebih baik. Hadapilah ujian dengan sabar, dengan doa, dengan usaha maksimal, dan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Allah. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan iri dengan orang yang terlihat lebih beruntung dari kita. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Orang yang terlihat bahagia di luar, mungkin sedang mengalami ujian berat yang tidak kita ketahui. Orang yang terlihat sukses dan kaya, mungkin sedang diuji dengan ujian kekayaan yang tidak kalah beratnya. Fokus pada ujian kita sendiri, fokus pada hubungan kita dengan Allah,
fokus pada bagaimana menjadi hamba yang lebih baik. Kisah Nabi Ayub juga mengingatkan kita untuk tidak menghakimi atau merendahkan orang yang sedang mengalami ujian. Ketika kita melihat orang miskin, jangan mengatakan bahwa ia pasti malas atau bodoh. Ketika kita melihat orang sakit, jangan mengatakan bahwa ia pasti melakukan dosa besar. Ketika kita melihat orang mengalami musibah, jangan mengatakan bahwa ia pasti tidak taat kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup orang itu. Mungkin ia sedang diuji seperti Nabi Ayub, dan kesabarannya jauh lebih baik dari kita. Jadi jangan menghakimi, tetapi bantulah jika kita mampu. Untuk para orang tua, didiklah anak-anak kalian dengan cerita Nabi Ayub. Ajarkan mereka tentang kesabaran sejak dini. Ajarkan mereka bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi seketika. Ajarkan mereka bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Ajarkan mereka untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ajarkan mereka untuk tidak mudah mengeluh atau putus asa ketika menghadapi kesulitan. Generasi yang tumbuh dengan pemahaman tentang kesabaran akan menjadi generasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan. Untuk para pemuda, jangan mudah menyerah dalam mengejar cita-cita kalian. Pasti ada rintangan dan kesulitan di jalan. Pasti ada ujian dan cobaan yang menghadang. Tetapi ingatlah Nabi Ayub yang tidak pernah menyerah meskipun menghadapi ujian yang sangat berat. Tetaplah berjuang dengan cara yang halal, tetaplah berdoa kepada Allah, tetaplah optimis bahwa masa depan akan lebih baik. Kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan yang diraih melalui perjuangan dan kesabaran, bukan kesuksesan instan yang mudah hilang. Untuk para pekerja dan karyawan yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, entah itu gaji yang kecil, atasan yang galak, rekan kerja yang tidak menyenangkan, atau beban kerja yang berat, bersabarlah. Ingatlah bahwa pekerjaan adalah ujian. Lakukanlah pekerjaan kalian dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas karena Allah, bukan karena takut kepada atasan atau ingin pujian dari manusia. Allah melihat setiap usaha kalian, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal, mungkin di dunia, mungkin di akhirat, atau keduanya. Untuk para pengusaha yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis, entah itu penjualan yang menurun, persaingan yang ketat, atau utang yang menumpuk, jangan putus asa. Tetaplah berbisnis dengan cara yang halal dan jujur. Jangan tergoda untuk melakukan kecurangan atau penipuan demi keuntungan. Ingatlah Nabi Ayub yang tetap menjaga kehalalannya meskipun dalam kemiskinan. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Mungkin pintu yang satu tertutup, tetapi Allah akan membuka pintu yang lain yang lebih baik. Untuk para penderita penyakit kronis atau kecacatan, jangan merasa bahwa kalian kurang bernilai atau tidak berguna. Nabi Ayub mengalami penyakit yang jauh lebih parah, tetapi ia tetap menjadi hamba Allah yang mulia. Nilai seseorang di mata Allah bukan dari kesehatan atau kesempurnaan fisiknya, tetapi dari ketakwaan dan kesabarannya. Banyak penderita penyakit kronis yang derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada orang sehat yang sombong dan lalai. Tetaplah beribadah semampu kalian, tetaplah optimis, dan yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk kalian. Untuk mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga, entah itu pertengkaran dengan pasangan, masalah dengan mertua, atau kenakalan anak, bersabarlah. Rumah tangga adalah ladang ujian yang sangat penting. Ingatlah bagaimana Rahmah tetap setia dan sabar mendampingi suaminya dalam kondisi terburuk. Ingatlah bagaimana Nabi Ayub tetap mencintai dan menghormati istrinya meskipun sempat mengatakan sesuatu yang tidak baik. Komunikasi yang baik, saling pengertian, dan berdoa bersama adalah kunci mengatasi masalah rumah tangga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah mendengar kisah lengkap tentang Nabi Ayub alaihi salam, kisah kesabaran tanpa batas yang menggetarkan langit. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pelajaran abadi untuk kita semua. Setiap kali kita menghadapi ujian, ingatlah Nabi Ayub. Setiap kali kita ingin mengeluh, ingatlah kesabaran Ayub. Setiap kali kita ingin menyerah, ingatlah keteguhan iman Ayub. Setiap kali kita merasa sendirian,
ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Ada kalanya kita berada di puncak kebahagiaan, ada kalanya kita terpuruk dalam kesedihan. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi pasang surut itu. Bersyukur dalam kebahagiaan, bersabar dalam kesedihan. Beribadah dalam kesenangan, tetap beribadah dalam kesulitan. Mengingat Allah dalam kecukupan, lebih mengingat Allah lagi dalam kekurangan. Kesabaran adalah mahkota orang beriman. Kesabaran adalah senjata orang mukmin. Kesabaran adalah jalan menuju surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Janji Allah ini tidak pernah ingkar. Jika kita bersabar, maka Allah akan bersama kita. Jika Allah bersama kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada musuh yang terlalu kuat, tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada ujian yang tidak bisa kita lewati. Kisah Nabi Ayub adalah bukti nyata bahwa kesabaran tidak akan sia-sia. Balasan kesabaran mungkin tidak datang segera, mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun seperti yang dialami Nabi Ayub, tetapi pasti akan datang. Dan ketika balasan itu datang, ia akan datang dengan cara yang sangat indah, melampaui apa yang kita bayangkan. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar. Jadi mulai hari ini, mari kita bertekad untuk menjadi orang yang sabar seperti Nabi Ayub. Ketika mendapat nikmat, kita bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ketika mendapat ujian, kita bersabar dengan tetap beribadah dan tidak mengeluh kepada Allah. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita memaafkan seperti Ayub yang memaafkan orang-orang yang telah menghinanya. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita membantu seperti Ayub yang dermawan kepada orang miskin. Mari kita jadikan kisah Nabi Ayub sebagai inspirasi dalam menjalani hidup. Mari kita jadikan kesabarannya sebagai teladan dalam menghadapi ujian. Mari kita jadikan keimanannya sebagai contoh dalam menjaga hubungan dengan Allah. Mari kita jadikan akhlaknya sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan dimuliakan seperti Nabi Ayub alaihi salam. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum kita mengakhiri kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian merasa tersentuh dan terinspirasi oleh kisah Nabi Ayub ini. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya tentang para nabi dan orang-orang saleh. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian, agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari kisah luar biasa ini. Setiap share kalian adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama ada yang menonton dan mengambil manfaat dari kisah ini. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyembuh. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kesabaran seperti kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi setiap ujian yang Engkau berikan. Kuatkanlah iman kami agar tidak goyah dalam menghadapi godaan iblis. Lapangkanlah dada kami dalam menghadapi kesulitan hidup. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit di antara kami. Lapangkanlah rezeki orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi di antara kami. Damaikanlah rumah tangga yang sedang mengalami masalah di antara kami. Berikanlah jalan keluar untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaan setiap hamba-Mu, maka tolonglah kami sesuai dengan apa yang Engkau ketahui adalah terbaik untuk kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Semoga kisah Nabi Ayub ini memberikan kekuatan baru dalam menghadapi ujian hidup kalian. Semoga kesabaran kalian menjadi jalan menuju keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Nabi Ayub dan bertemu dengannya kelak di surga. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah bersabar, tetaplah beriman, dan tetaplah bersyukur. Jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.